syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yesus yang berkelimpahan dan selalu baru tiap baginya bagi kita masing-masing. Nama saya Nadine Angelika Heomase. Saya lahir di Kupang tanggal 15 Maret 2007. Puji Tuhan, hari ini tanggal 3 Januari 2021, tepatnya 2 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memilih Angel untuk menjadi alat dan saksinya untuk memberitakan kebenaran yang telah dinyatakannya agar nama Yesus Kristus semakin dimuliakan. Dan sekarang Angel akan menceritakan kisah awal Angel dipakai sebagai alat di tangan Tuhan Yesus. Pada awalnya kami keluarga masih tinggal di Manokwari. Adik Angel yang bernama Cella masuk sekolah dasar kelas 1 di Ambon, dan selagi Angel masih bersekolah di SMP 1 Manokwari. Lalu pada bulan September 2018 Cella mengalami sakit. Setelah melalui berbagai macam pemeriksaan, dokter mengatakan Cella mengalami penyakit ITP atau imun trombositopenik berkurang. Penyakit yang dialami oleh Cella ini adalah langka dan keluarga kami benar-benar bergumul untuk kesehatannya. Tetapi pada akhirnya puji Tuhan, mujizat Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan Cella, dan kesembuhan itu bisa terjadi hanya karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupannya. Lalu kami kembali ke Ambon dan ada pelayanan keluarga dari tim doa, dan pada saat itu pun Angel belum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Angel masih banyak bermain-main dan masih menjauhi firman Tuhan. Tapi dalam pelayanan yang terjadi itu banyak hal yang mengajarkan kepada Angel bahwa kuasa Tuhan Yesus bekerja secara luar biasa. Dan itu pun menjadi peringatan kembali kepada Angel apa yang telah Angel lakukan untuk Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, pada 2 Januari 2019 kami dan keluarga berangkat ke Kupang. Pada tanggal 3 Januari 2019 ada pelayanan keluarga pun, dan di situ di dalam doa, pada saat kami berada di dalam doa, Angel yang melihat hamba-hamba Tuhan melayani, dalam hati pun Angel diam-diam meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, jikalau Tuhan mengizinkan, Angel pun mau seperti mereka. Karena di dalam hati Angel itu, Angel berpikir bagaimana rasanya dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama kita bersama, untuk semakin memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, bahwa dengan pengizinan tangan Tuhan, Tuhan mengabulkan permintaan Angel itu. Pada awalnya Angel berpikir bahwa itu hanya halusinasi Angel saja, tapi ternyata Tuhan Yesus menyatakan yang sebaliknya, bahwa Angel telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alat yang memuliakan namanya. Dengan karunia yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada Angel dan Tuhan Yesus yang semakin membuka penglihatan rohani Angel, puji Tuhan, di dalam pergumulan Tuhan Yesus memberikan kenyataan bahwa panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus berikan bagi Angel adalah di Ambon. Dan puji syukur bahwa Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu bagi Angel, karena dengan pengizinan tangannya Angel bisa pindah ke Ambon dan bersekolah di Ambon di SMP 6. Lalu Angel mulai mengikuti pelayanan yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan Angel, melayani dan mendoakan bukan saja keluarga tetapi juga orang lain. Itu bukan karena perancangan Angel maupun orang siapapun, tetapi karena rencana Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kami bersama. Dan dalam pelayanan, pergumulan itu pun, dalam doa dan ibadah, Tuhan Yesus menyatakan berbagai penyataan bagi kami semua agar kami juga semakin bertumbuh di dalam iman. Sejak bulan April 2020, mana terjadinya wabah penyakit corona COVID-19 yang membuat banyak orang dibatasi aktivitasnya dan disarankan bahkan diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah atau stay at home. Bagi Angel pun Tuhan Yesus menyatakan berbagai macam kenyataan dan firman-Nya. Juga Tuhan Yesus membawa roh Angel dalam doa, dalam bergumul dengannya untuk melihat surga dan neraka, dan bahkan dengan pengizinannya apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan Angel diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan ini dalam kesaksian agar banyak orang tahu apa yang Tuhan Yesus kehendaki saat ini adalah bukan mereka masih bermain-main dalam dunia
dunia, tetapi pertobatan yang memang benar-benar sungguh-sungguh datang dari hati. Lalu dalam penyataan itu ada pun yang Tuhan Yesus nyatakan, penyakit corona yang terjadi sekarang ini aku yang mengizinkannya agar semua orang kembali merenungkan kehidupan mereka di dalam hadirat-Ku. Apakah selama ini mereka hidup untuk menyenangkan hatiku atau untuk menyenangkan diri mereka sendiri dalam kedagingan yang mereka lakukan? Aku mengizinkan penyakit ini terjadi agar ada pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya satu kali saja, tetapi pertobatan itu bersama-sama dengan bertumbuh di dalam iman kepadaku. Itu mengapa dengarlah, hai kalian yang mempunyai telinga, dengarlah bahwa aku menghendaki kalian mempunyai pertobatan yang memang benar-benar untuk menyenangkan hatiku, bukan untuk memuaskan telinga saja, bukan hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain, tapi untuk menyatakan kepada Bapakku yang ada di surga bahwa aku mau untuk berbalik dan bertobat sungguh-sungguh dari hatiku untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan, mengingatkan bagi kita tentang perlombaan iman yang wajib bagi kita semua. Tuhan Yesus menghendaki agar kita berlari-lari mengejar keselamatan, karena saat ini tinggal dua pilihan. Memang dari awalnya telah seperti itu, kebinasaan atau keselamatan. Kebinasaan terdapat dalam kedagingan yang iblis tawarkan dalam dunia saat ini, hawa nafsu dalam dosa. Tetapi keselamatan hanya satu, terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang Tuhan Yesus menghendaki adalah kita mengerjakan keselamatan kita dengan kita mengingat waktu dan kesempatan yang saat ini masih diberikan kepada kita hanya terjadi karena kasih dan kesabaran Allah Bapa di surga. Maka yang Tuhan Yesus mau kita menghargainya dengan kita semakin maju dalam perlombaan iman tersebut, dengan mengikuti teladan dan ajaran yang telah Tuhan Yesus berikan dengan jelas bagi kita di dalam firman-Nya, agar tidak kita tetap tinggal di tempat, apalagi terlambat, karena pintu menuju kehidupan itu sedikit lagi akan tertutup. Saat Tuhan menutup pintu, tidak akan ada yang bisa membukanya. Dan saat ini pintu menuju keselamatan masih terbuka, tetapi dalam firman jelas, pintu itu sesak dan sempit, jalannya pun hanya sedikit yang mendapatkannya, tetapi jalan itu menuju kepada kehidupan. Maka biarlah kita menjadi salah satu daripada yang menuju kepada kehidupan, dengan kita mengetahui bahwa kebenaran yang Tuhan Yesus berikan membatasi kita dari melakukan hal duniawi, tetapi membuat kita semakin mendekatkan diri ke dalam hadirat Bapa di surga yang kudus, agar kita semakin menyenangkan hatinya. Itulah mengerjakan keselamatan di mata Bapa di surga. Karena sekarang adalah akhir zaman, sekarang ini bukan lagi waktu untuk bermain-main, semua itu sudah kita nikmati dan itu sudah berlalu. Karena akhir zaman ini memberikan banyak tanda, yaitu untuk kita bertobat lewat penyakit sampar, bencana yang terjadi di mana-mana. Tapi itu mengingatkan kita semua bahwa perlindungan yang memang benar-benar aman hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, kebenaran yang selama ini diberikan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan Injil, sudah diizinkannya dalam pengizinan penyertaan tangannya, dibentuk dalam buku dan volume-volume. Dan ini pun adalah buku kesaksian akhir zaman volume 1 yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan izinkan dibentuk. Dan Angel pun membagikannya dengan cuma-cuma, karena Angel menerimanya dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Dengan begitu pun Angel menerimanya bukan berarti Angel menyimpan sendiri, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan untuk Angel membagikannya, memberikannya kepada banyak orang, agar bagi mereka yang benar-benar mendengar firman itu, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang dimana benih itu penabur menaburnya di tanah yang baik, ia tumbuh dan berbuah menghasilkan 100 kali lipat, banyak sekali. Dan itu pun yang Tuhan Yesus mau bagi mereka yang menerima kebenaran ini, agar mereka bertobat dan mereka diselamatkan dari hukuman kebinasaan. Karena banyak orang saat ini
Mereka berpikir bahwa mereka mati maka mereka sudah aman di tangan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengingatkan bahwa saat kita masih berada di dalam dunia, iblis masih bisa menggoda kita untuk jatuh di dalam dosa. Maka berarti perjanjian dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan berlaku kalau kita berubah setia, berbalik dari keselamatan yang ada di hadapan kita. Itu mengapa Allah Bapa mau kita menyadari bahwa ternyata selama ini dunia memberikan banyak sekali godaan agar kita semakin menjauh daripadanya. Tetapi dalam firman-Nya jelas apa yang harus kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan. Maka biarlah kita semakin mengingat bahwa jalan menuju kehidupan hanya sedikit yang mendapatkannya. Biarlah kita pun mendapatkan jalan keselamatan itu, yaitu dengan kita tetap percaya kepada dasar Tuhan Yesus Kristus dan membangun diri kita di atasnya dalam iman, percaya, dan dengan tulus taat setia sampai pada akhirnya. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua untuk semakin mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena kita mengingat firman mengatakan masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka biarlah kiranya kita memberi pertanggungjawaban kehidupan kita, yaitu kita hidup mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.